mulai pelajaran dengan semangat yang ceria. Kita mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Tidak. SMK Tidak. SMK Tidak. Perhatian, tempat duduk siap, gerak. Doa, mulai. Doa selesai. Baca Bapak Guru bersalam. Selamat pagi, tadi sudah salam ya. Nah, Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Hiduplah Indonesia Raya. Amanillah Eka, Ananda Dina, Anissa Rizky, Afia Natasha, Azharon Nurfanga, Devi Tri Aziza, Nadia Putri, Nova Liana, Nur Cahayani, Nurfina, Rizal, Arif Amelia, Idom, Ibu, Fatma. Oke ya, hadir semua dari ini masih akan menyampaikan sebuah cerita. Soal pagi ini, apa yang dapat kita bagaikan ilmu padi, semakin tua semakin merunduk. Filosofinya seperti ini. Ketika kita belajar, kita mempunyai sebuah ilmu, ya. Orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu itu beda. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu, pilih melaku yang nanti dijijik kayak mati sing normal. Jadi kayak orang desain yang melakukan jijik, yes, orang desain tidak punya ilmu. Tapi orang semakin punya ilmu dia semakin merunduk. Semakin merunduk ilmu apa nih? Etikanya, sopan santunnya. Jadi kalau kalian ingin menjadi seseorang yang berilmu tinggi, maka perbaikilah agar kalian nanti ilmunya itu akan ikut sendiri. Zaman sekarang ini kan zamannya teknologi ya. Ya, apa-apa teknologi. Ya. Kira-kira kalau kalian tidak memegang HP satu hari gimana? Bosan, apalagi? Jenuh, terus apalagi? Gabut. Ya, istilahnya smartphone ini kan sudah jadi teman kalian ya. Tidak ilmu teknologi ya, teknologi itu semakin sini memang semakin besar dan ada dampak positif dan dampak negatifnya di kita. Nah, kalau kita bisa menggunakan teknologi tersebut, maka akan baik pula. Kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi tersebut, maka yang dihasilkan juga yang negatif-negatif toh. Nah, kaitannya dengan nomor kita itu administrasi transaksi ya. Teknologi apa saja yang kira-kira sudah diterapkan di administrasi transaksi? Ya, itu ada mesin pos kasir, kemudian bapak sekarang ada EDC ya. Nah, itu merupakan perkembangan ilmu ya, perkembangan teknologi yang memang dari ini dibuat untuk memudahkan kita ketika melakukan administrasi transaksi. Materi yang akan kita pelajari ya, pada hari ini adalah mengenai penerapan ICT ya. Kita pelajari yang pertama, perkembangan ICT dalam administrasi transaksi ya. Kemudian yang kedua, penggunaan ICT dalam e-commerce. Kemudian yang ketiga, penggunaan ICT dalam e-payment. Kemudian yang keempat, point of sale atau pos berbasis Android ya. Nah, untuk itu silakan disaksikan pengantar video ini sebelum kalian melanjutkan ke diskusi kelompok.
Ya, silakan Hari saksikan ini bukunya. kita akan belajar mengenai menggunakan information and communication technology. Video ini adalah pengantar untuk kalian nanti mendiskusikan materi di kelompok kalian. Information and communication technology atau ICT. Nah, teknologi ICT di dalam organisasi ini merupakan aspek yang saling berkaitan. Tidak akan ada organisasi tanpa adanya penggunaan teknologi. Secara tidak langsung. Sekarang kita mulai diskusi kelompok ya. Nah, untuk kelompoknya kita akan bentuk 4 kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, oke, sudah belum. Nah, LKPD sudah Bapak bagikan ya. Nah, silakan diangkat LKPD-nya. Yang dulu, LKPD-nya diangkat. Kelompok 1 sudah menerima ya? Sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah menerima, kelompok 4 sudah menerima diangkat. Oke, sudah. Nah, terus sekarang silakan dibaca LKPD-nya ya. Di situ sudah ada instruksinya. Kemudian silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan instruksi yang ada di LKPD tersebut. Nah, bahan belajar banyak sekali bisa kalian dapatkan dari buku paket modul itu, atau silakan kalian menggunakan perangkat smartphone kalian untuk mencari tambahan materi ya. Nah, teknik penilaian Bapak nanti ada menilai kerjasama kalian ya, kemudian menilai kekompakan kelompok, nanti ada penilaian untuk kerja ketika presentasi, dan juga menilai hasil dari diskusi kalian. Nah, setelah itu juga nanti ada penilaian mandiri ya. Penilaian mandiri nanti kita akan menggunakan sebuah aplikasi berbasis web ya, yang nanti akan kita gunakan. Itu masih Bapak rahasiakan dulu, nanti kita akan menggunakan itu. Nah, pada akhirnya di hari ini ya, tujuan kita pembelajaran ya, tujuan kita sudah Bapak sambil diskusi. Tujuan kita pembelajaran adalah kalian mengetahui perkembangan ICT itu sampai sejauh mana, kemudian kaitannya dengan ICT dengan e-commerce itu juga sejauh mana, kaitannya ICT dengan e-finance juga sejauh mana, dan yang terakhir kaitannya dengan M-Pos Android Pos Kasih itu juga sejauh mana. Yang terakhir kaitannya dengan M-Pos Android Pos Kasih itu juga sejauh mana.
sesi diskusi. Iya. Itu tidak boleh diskusi pasif ya. Pasif dengan temannya. Ya, ini catatan ya, ini kelompok 4 ya. Atas nama siapa Mas? Ya, Mas Ino sama Mas Riza ya. Ya, ini Mas Ino sama Mas Riza jangan ulangi lagi ya. Harus aktif di kerja kelompok ya. Karena banyak sekali aplikasi Android ini ada yang free, ada yang berbayar. Yang free ada yang minta foto sebagainya free. Dan hasil juga kosir ya pakainya. Nanti kita akan belajar pakai yang ini saja, kalau yang premium nanti saja. Misalkan ada di kelompok 3 katanya bilang ini ya. Cari lagi yang ini. Ya. Adalah pembayaran suatu transaksi dengan menggunakan kartu elektronik seperti kartu kredit dan kartu debit. Sekian kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 silakan diberikan. Nanti harus ada pertanyaan. Untuk membayar transaksi adalah uang elektronik yang memanfaatkan teknologi aplikasi smartphone. Membayar melalui aplikasi yang dapat ditunjukkan pada
Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau sudah silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri pos, Bapak. Input barang yang dibeli oleh konsumen ke dalam kartu belanja. Dua, pilih metode pembayaran yang akan digunakan sesuai dengan keinginan konsumen Anda. Tiga, setelah transaksi berhasil, Anda dapat mengirim bukti pembayaran transaksi tersebut ke alamat email atau nomor telepon pelanggan ataupun minta struk tersebut. Dua, aplikasi pos PAWU. PAWU juga merupakan aplikasi pos yang memanfaatkan tablet atau ponsel Android sebagai mesin utamanya. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi pos PAWU. Satu, jika Anda sudah memiliki aplikasi PAWU, buatlah akun Anda dengan mengisi identitas diri dan usaha yang akan dijalankan. Dua, setelah itu Anda dapat mulai menginput kode usaha. Anda dapat menginput satu kode saja. Tiga, saat awal transaksi baru adalah dengan menginput transaksi baru kemudian dibayar yang lebih Tiga, Android Pos Kasir. Kasir adalah aplikasi ponsel pos yang memiliki sistem kasir digital, fitur kelola produk dan inventory, laporan penjualan dan pembayaran digital. Fitur kasir, fitur penjualan atau transaksi, fitur kepuasan pelanggan, fitur kemudahan pelanggan, fitur kemudahan operasional toko, fitur monitoring laporan, fitur untuk promosi dan pengembangan. Ini sudah ada airport ya. Airport tulisannya adalah ayo kita bermain puisi. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita mengerjakan sebuah soal menggunakan puisi ya. Sudah pernah menggunakan puisi? Sudah ya. Jadi nanti kita menggunakan puisi ya. Oke, masih tarik sepuluh untuk join ya. Baik. Ada kesulitan untuk join di posisinya? Klik mulai ya. Nanti akan masuk sendiri nanti tarik mulai dari sini. Nanti akan mulai semua. Nanti di smartphone kalian diklik mulai ya. Kita mengerjakan krisis ya dengan smartphone kalian masing-masing. Apakah ada yang terkendala sinyal? Ada ya? Ya, cukup dulu ya. Apa? Atau nanti misalkan mentok tidak bisa masuk, nanti mengerjakan dengan temannya ya Pak. Baik. Punya poin banyak ya. Punya misalnya ini sebagai fiturnya. Oke, pemimpin leadernya nanti ya. Nanti panggilnya ya, ya. Oke, nah Mas Rido mulai Mas Rido lagi mulai merasa ke atas.
Sudah. Oke, kita akhiri. Yes. Ya. Ranking pertama, Mbak Devi Triaziza ya. Ranking kedua, Dina ada. Ranking ketiga, Mas Rizky ya. Oke, siap. Oke ya. Jadi yang kita pelajari hari ini tadi ya mengenai ICT ya, Information Communication Technology. Ya. Informasi komunikasi teknologi ini ada dua unsur. Yang pertama, information teknologi sama communication teknologi. Ya, jadi teknologi informasi dan teknologi komunikasi ya. Nah, di mana ICT ini sangat alat-alat yang menggunakan teknologi ya untuk mempermudah seperti itu. Kemudian tadi yang kedua ada kaitannya dengan e-commerce ya. Ya, kaitannya dengan e-commerce. Yang pertama itu ada B2B ya. B2B itu bacanya bukan B2B tapi B2B, business to business. Jadi jenis e-commerce-nya ini adalah dari orang yang punya bisnis ke yang punya bisnis. Keempat itu adalah Android POS kasir ya, POS kasir, point of sale Android. Jadi itu nanti merupakan sebuah aplikasi nanti ya, pakainya aplikasi di Play Store yang diinstalkan di smartphone juga bisa. Atau nanti ada alat yang namanya Android POS kasir yang dia smartphone-nya sudah built-in dengan printernya ya. Atau kalau menggunakan printer sendiri harus membelikan printer Bluetooth. Ini. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya, itu nanti kaitannya dengan praktek ya. Ya, dari beberapa materi yang tadi kita sudah pelajari, itu ada satu materi yang nantinya akan kita gunakan untuk praktek. Ya, ini adalah yang Android POS kasir. Jadi materi praktek kita pada pertemuan selanjutnya adalah praktek Android POS kasir. Pak Rizky tutup. Nah, Pak Rizky tutup dengan sebuah pantun. Beli coklat untuk yang terkasih, tetap semangat dan terima kasih. Kemudian mulai. Ya, masih pagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.